Perkenalkan, nama saya Asarias Konisius. Saya adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kota Pontianak. Saat ini saya akan membuat video untuk tugas proyek UAS mata kuliah agama Katolik, yang dimana kami mengangkat tema di balik indahnya gereja dan setiap makna tersembunyi di bangunan suci. Yang tepatnya, saya akan membuat video di stasi saya. Baik, langsung saja kita masuk ke tour yang dimana saya akan memperkenalkan setiap sudut apa saja yang ada di dalam lingkungan gereja ini. Baik, langsung saja ikuti saya. Pertama-tama bisa dilihat ini adalah tempat parkir motor yang biasa digunakan perayaan misa atau hari-hari besar, yang dimana setiap umatnya itu memarkirkan motor secara teratur di area sini. Di dekat tempat parkir mobil tentunya memiliki, yaitu biasa kami sebut dengan GPU atau gedung pertemuan umum, yang dimana gedung pertemuan umum ini biasa digunakan untuk acara-acara tertentu. Biasanya ada stasi atau paroki berkunjung dengan jumlah kapasitas orang yang cukup banyak, tidak bisa di dalam gereja. Nah, biasanya gedung pertemuan ini digunakan untuk sebagai tempat acaranya, seperti itu. Mari kita masuk ke dalam gereja untuk kita lebih tur bagaimana infrastruktur atau bangunan-bangunan seperti apa yang di dalam gereja ini. Yuk. Oh ya teman-teman, sebelumnya di sini lagi ada ibu-ibu yang sedang latihan. Mungkin bisa di-shoot kameramen, silakan. Di sana lagi ada ibu-ibu. Nah, di mana ibu-ibu ini lagi mempersiapkan diri untuk acara bersama. Nah, jadi ini adalah gereja yang ada di stasi saya, dan di mana bisa dibilang cukup luas, yang dimana gereja ini atau di stasi SPD Momong Permai tepatnya adalah gereja stasi terbesar separoki Sungaian, dan di mana biasanya ini adalah bangku-bangku yang biasa digunakan para umat-umat untuk perayaan misa dan hari-hari besar. Yuk, langsung saja kita masuk lagi. Lalu di sini ada juga bangku yang biasa digunakan untuk umat. Nah, sesudah di bangku baris depan yang lurus ini, kita memiliki yaitu sayap kiri. Nah, di mana sayap kiri ini tepatnya juga biasa digunakan untuk umat duduk ketika di baris depan ini sudah penuh. Nah, di sayap kiri ini ada satu ruangan yang dimana ruangan ini biasa kami gunakan untuk pengakuan dosa. Ketika ada pengakuan dosa, maka ruangan ini akan digunakan. Tapi untuk sementara waktu, ruangan ini dijadikan gudang atau untuk menyimpan dokumen-dokumen seperti anggota-anggota KOR yang menyimpan dokumen atau teksnya, yaitu dimana teks itu adalah lagu untuk KOR. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada patung Bunda Maria. Yang mana patung Bunda Maria itu ketika umat selesai misa, biasanya umat-umat ini akan langsung berdoa di depan Bunda Maria, seperti itu. Lanjut kita ke sayap kanan. Yuk, ikut saya. Nah, di sayap kanan ini bisa dibilang adalah ada kursi juga seperti sayap kiri, dan bedanya adalah sayap kanan ini digunakan untuk ada organis, yang dimana organis biasa memimpin musik untuk KOR, yang dimana kursi ini digunakan untuk anggota KOR. Dan di sayap kanan ini juga memiliki satu ruangan seperti sayap kiri tadi, yang dimana ruangan ini difungsikan atau digunakan untuk pengakuan dosa, seperti itu. Dan juga di sini ada tempat untuk jadi-jadi, seperti itu. Nah, dimana kita saat ini sampai pada dimana ada altar yang biasa digunakan atau pastor untuk memimpin, yang mana dia adalah altar bisa dibilang, yaitu ada altar monokel di sana bisa dilihat juga untuk menara posting tentunya. Langsung kita masuk saja ke atas yuk. Jangan lupa untuk duduk terlebih dahulu sebelum masuk atau berduduk. Dan ini adalah tempat di mana biasa digunakan untuk lektor 1, lektor 2, Mazmur, dan lektor 2 umat dan pengumuman ketika menyampaikan atau yang sedang bertugas. Disinilah mereka akan berdiri. Nah, di sini ada
bangku misdenar yang digunakan ketika misdenar bertugas, dan juga tentunya ada bangku pastor atau bangku pemimpin umat yang biasa digunakan untuk memimpin umat. Ini ada altar, bisa dilihat ada tabernakel di sana. Dan kita masuk ke ruangan, ayo ikut saya. Ada ruangan ini gelap dan tidak ada lampunya, yang dimana ruangan ini digunakan ketika lektor atau yang bertugas sebagai bacaan pertama, bacaan kedua, doa umat dan kumat, serta para imam, misdinar dan pastor mempersiapkan diri atau berganti baju atau memakai jubah sesuai dengan liturgi untuk bertugas, yang dimana mereka mempersiapkan diri di sini terlebih dahulu sebelum masuk ke arakan dan memimpin suatunya misa atau ibadah seperti itu. Mari kita turun bawah. Baiklah, sekian video dari saya tentang tur di stasi saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang akan melanjutkan tur atau video selanjutnya. Saya Asarias Konisius mengucapkan terima kasih. Shalom. Salam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustinus Rio Febrianto. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pontianak. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Katolik, dan video ini juga saya mengambil judul Di Balik Indahnya Gereja dan setiap makna di dalam bangunan suci gereja itu.
Saya Andreas Felix Sosang dengan NIM 73250108. Di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana tempat ibadah saya dan fasilitas yang ada di sini. Oke, jadi yang tadi itu beberapa shoot dari gereja saya ya, teman-teman. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Hildegardis Sindapai. Saya berasal dari Universitas Binasarane Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi saya sekarang berada di Gereja Hati Kudus. Ini adalah bangunan dalam gereja. Ini adalah tempat Gua Maria, dan Gua Maria ini berada di samping altar. Ini adalah gedung sekretariat Gereja Hati Kudus. Paroki Santo Yusuf Mempawah Hulu. Penjelasan mengenai bangunan dan sejarahnya jelaskan. Berikut penjelasan mengenai Gereja Paroki ST Yusuf Karangan. Umumnya disebut Paroki Santo Yusuf Mempawah Hulu meliputi sejarah, konteks gerejawi, dan bangunan terkait. Sejarah pendiriannya. Pendirian paroki. Paroki Santo Yusuf Karangan yang berada di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Merupakan salah satu paroki dalam Keuskupan Agung Pontianak. Paroki ini secara resmi dibentuk pada 19 Maret tahun 2017 ketika Stasi. Karangan dinaikkan statusnya menjadi paroki oleh Uskup Agung Pontianak.
MGR Agustinus Agus. Pada kesempatan itu hadir juga perwakilan dari Kongregasi Oblat Santo Yosef termasuk Superior General dan Provinsial Superior OSJ, menandai awal pelayanan misi OSJ di wilayah Kalimantan Barat. Pelayanan misionaris OSJ. Paroki ini dilayani oleh para imam dari Kongregasi Oblat Santo Yosef dari Filipina, menjadikan paroki ini sebagai basis awal karya misi OSJ di Indonesia. Paroki Santo Yusuf sering mengadakan perayaan liturgi besar. Misalnya Pesta Santo Yosef setiap 19 Maret yang dirayakan secara meriah oleh umat lokal dengan kehadiran uskup, agung dan rombongan pastoral. Umat paroki mencakup sejumlah stasi unit pelayanan gerejawi lokal yang terus berkembang baik secara rohani maupun secara infrastruktur gereja, bangunan dan fasilitas gereja. Gereja Paroki Santo Yusuf Karangan merupakan bangunan utama pusat perayaan Ekaristi dan kegiatan paroki. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat ibadah bagi umat Katolik di Karangan dan sekitarnya. Salam damai semuanya, sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelino Jonathan. Dengan penuh rasa syukur, izinkan saya memperkenalkan Pusat Kerohanian Karmel Bandol. Sebuah rohani yang didirikan untuk menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, pendalaman iman, serta penyegaran batin bagi setiap pribadi yang datang dengan kerinduan untuk bertumbuh secara spiritual. Pusat Kerohanian Karmel Bandol berakar pada spiritualitas Karmel, sebuah tradisi yang menekankan hidup doa yang mendalam, kesederhanaan dan keheningan sebagai jalan menuju persatuan dengan Allah. Melalui semangat tersebut, kami berupaya menghadirkan suasana yang teduh, aman dan penuh kedamaian, sehingga siapapun dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam ketenangan hati dan keheningan jiwa. Sebagai pusat pembinaan rohani, kami menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mendampingi umat dalam perjalanan imannya. Di antaranya adalah retret pribadi maupun kelompok, rekoleksi untuk pelajaran dan umum, pendampingan rohani, seminar pembangunan iman, serta ibadah dan devosi yang menguatkan relasi umat dengan Kristus. Setiap kegiatan disusun dengan cermat agar dapat menyentuh kebutuhan rohani berbagai kalangan, baik mereka yang sedang mencari keteduhan, mereka yang ingin memperdalam iman, maupun yang membutuhkan penyegaran batin setelah melalui pergumulan hidup. Selain menjadi tempat doa, Pusat Kerohanian Karmel Bandol juga berfungsi sebagai komunitas persaudaraan. Kami percaya bahwa perjalanan iman bukanlah perjalanan seorang diri, melainkan perjalanan yang dilakukan bersama saudara-saudara seiman. Karena itu, kami terus berupaya membangun suasana keakraban, kebersamaan, dan saling dukung, sehingga setiap pribadi merasa diterima, dihargai, dan diberdayakan. Dalam pelayanan kami berpegang pada nilai-nilai kasih, kerendahan hati, dan pelayanan tanpa pamrih, sebagai diteladankan oleh para santo dan santa Karmel. Nilai-nilai ini menjadi kompas dalam setiap kegiatan kami, serta menjadi fondasi bagi setiap relasi yang kami bangun dengan umat maupun masyarakat sekitar. Kami berharap melalui Pusat Kerohanian Karmel Bandol, semakin banyak yang dapat mengalami pemulihan dan pembaruan rohani. Kami ingin menjadi sarana di mana umat dapat menemukan kembali kedamaian, memperdalam iman, dan merasakan kasih Tuhan yang meneguhkan serta memuliakan. Akhir kata, kami mengundang seluruh saudara untuk datang bersekutu dan berjalan bersama dalam terang kasih Kristus. Kiranya Pusat Kerohanian Karmel Bandol dapat menjadi rumah rohani bagi siapapun yang mencari kedamaian dan kekuatan dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dari saya.